Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Mas Dimas, Mbak Uut, Mbak Titin, Mbak Sri Kudus, Mas Arun, Mas Aditya, Mbak Karenina, Mbak Restu. Kak Irma. Tadi ada, sebentar, namanya hilang nih tadi. Ada Mbak Irma tadi. Ada Mbak Irma, ada Mbak Endang Pratiwi, Mbak ada Mbak Purwani. Purwani. Selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung. Kita bertemu lagi setelah eh, terakhir pertemuan kita tahun lalu. Jadi saya juga perlu menyampaikan selamat tahun baru buat sahabat-sahabat bahagiaku. Semoga tahun baru ini akan membawa berkah yang lebih banyak, membawa kesehatan yang lebih baik untuk kita semua. Amin. 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 Dan Zoominar kita malam ini, sebagaimana yang penjenengan semua sudah ikutin di flyersnya Indonesia Happy Living, kita akan eh, bertemu dengan seorang anak muda yang brilian, yang sudah jadi selebritis ini, terkenal di mana-mana soalnya. Mas Dimas, nanti saya akan perkenalkan, nanti saya akan ini. Tapi sebelum itu, saya juga ingin sampaikan bahwa acara ini akan kami rekam, dan nanti setelah selesai acara ini, karena banyak sekali teman-teman kita yang selalu ingin melihat Zoominar yang diselenggarakan oleh Indonesia Happy Living. Sehingga nanti akan kami upload ke YouTube, Mas Dimas. Jadi teman-teman masih bisa menyimak kembali, kemudian masih bisa dia bagikan kepada kolega-koleganya, apalagi kalau topiknya itu bagus seperti malam ini nanti. Ini semua pemakan daging soalnya. Saya juga termasuk seorang pemakan penyuka steak. Jadi itu yang seperti tadi waktu kita ngobrol-ngobrol sebelum live. Jadi Indonesia Happy Living ini sebuah komunitas yang tadi udah disebutkan Mbak Titi, Alita, di atas 50 tahun. Tapi sekarang ada lagi bawahnya, Jelita, jelang 50 tahun. Ya, jadi sekarang sudah nggak perlu kita bicara usia, karena ternyata bahwa dalam perjalanannya Indonesia Happy Living ini juga diminati oleh teman-teman kita, adik-adik kita, mungkin anak-anak kita seusia itu, bahwa mereka juga senang mengikuti kegiatan Zoominar maupun member gathering yang diselenggarakan oleh Indonesia Happy Living. Jadi ini juga sebuah perkembangan yang buat saya itu baik sekali, senang sekali, sehingga harapannya program ini bisa terus berjalan, terus bergulir, eksistensinya terus ada, Mas Dimas. Dan juga harapan saya, sahabat-sahabat bahagiaku malam ini bisa memetik manfaat dari pertemuan kita malam ini. Di samping itu, biasanya Mbak Titi menyediakan door prize. Malam ini pun juga disediakan oleh beliau. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab pastinya. Jadi para peserta yang ingin mengetahui, bertanya lebih dalam, atau penjelasan lebih banyak dari Mas Dimas, nanti mohon diberikan kesempatan untuk bisa bertanya, Mas Dimas. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan nanti Mbak Titi akan mereviewnya, dan nanti akan disediakan hadiah. Ya, kita nggak usah lihat besaran hadiahnya seperti apa, tapi itu adalah perhatian dan rasa terima kasih kita gitu ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan dulu kepada teman-teman sekalian bahwa acara Indonesia Happy Living ini bisa berlangsung. Saya mau izin untuk sedikit sharing screen dulu, ya. Mas Dimas, sementara saya akan
Share screen dulu, Mas Dimas. Nggak tahu udah muncul belum nih? Udah, Pak. Sudah ya, Mas ya. Oke. Tapi gambar di tempatku kok jadi ngumpet ke mana ini? Tunggu. Mas Toto langsung klik yang bawah aja Mas, PowerPoint itu. Iya, oke. Ah, Udah muncul kah? Iya, itu sharing screen-nya langsung yang total. Langsung di Oke. slideshow aja. Ya, baik. Jadi Indonesia Happy Living itu bisa berlangsung karena juga disupport oleh pendukung tetap kita, pendukung setia kita. Salah satunya adalah Dapur Rumi. Tagline-nya itu satu dapur kaya rasa. Dapur Rumi ini adanya di Bukit Sentul. Nanti teman-teman sekalian bisa mencobanya. Dan ini adalah tampilan yang baru dari Dapur Rumi yang sekarang. Yang sebelumnya berada di Plaza Amsterdam, Sentul, sekarang sudah berpindah ke Jalan Sentul Cijayanti yang menuju ke Bukit Pelangi atau arah Kebabaan Madang kalau nggak salah namanya itu. Alamatnya ada. Dan ini eksotis tempatnya, menarik sekali. Dan ini lagi terus dikembangkan, nanti akan sebelah kanannya itu akan menjadi lebih besar lagi. Dapur Rumi menyajikan masakan-masakan yang unik, yang khas, perlu dicoba. Monggo silahkan. Dan kemarin juga Mbak Atika itu nyinggung kalau mau nanti Mas Dimas kalau mau berbagi buka counter atau outlet di situ dipersilahkan katanya. Oke, ini lokasinya Jalan Bukit Sentul Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang. Jadi itu di apa namanya arah ke Bukit Pelangi. Jadi selama ini Dapur Rumi membantu berlangsungnya acara Indonesia Happy Living ya. Nah, yang pendukung kedua ini P Foundation. Ini sebuah yayasan keluarga yang dipimpin oleh Mbak Titik Pramudia. Ini juga berlokasi di Bintaro dan beliau ini ya salah satu motor juga dari Indonesia Happy Living sehingga bisa berlangsung hingga saat ini dan harapannya kita bisa terus eksis langgeng ya Mbak Titik. Dan semoga juga program-program sosial yang diemban diselenggarakan oleh P Foundation selalu dimudahkan olehnya dan memberi manfaat yang selalu dibutuhkan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke subjeknya Mas Dimas. Nanti Mbak Titik mau moderatornya gitu ya. Monggo ya. Ya, Siap, oke. Mas. Jadi supaya TikTokannya enak gitu ya. Saya tak perkenalkan dulu nih Mas Dimas Ramadan Pangestu ki sopo toh. Wongnya terkenal banget iki lho. Ya. Jadi spelling namanya benar ya Mas Dimas ya. Bener, Pak. Nah, ini dia. Jadi punya Mas Dimas ini anak muda yang sangat kreatif yang aduh bukan main lah. Sampai punya julukan Meat Guy atau Kang Daging mana ya. Jadi Mas Dimas mewakili generasi Z gitu ya, Z generation yang akan berbagi ilmu pengetahuan tentang perdagingan ini. Ini mbak-mbak ini, ibu-ibu ini pasti pada suka menyimaknya gitu ya. Jadi
awalnya, ini saya ambil dari CV-nya Mas Dimas nih. Mas Dimas Ramadan Pangestu atau yang lebih dikenal sebagai Meat Guy, ini juga seorang konten kreator, seorang ahli daging, khususnya seorang pengusaha steak juga, yang tadi juga disampaikan bahwa restoran Meat Guy Steak House-nya itu ada di Bintaro, di sektor 9, di depannya McD. Monggo, yang pada hobi dahar steak, silahkan jangan sampai nggak mencoba gitu ya. Beliau mulai memasak itu katanya tahun 2014 pada saat menjalani program double degree-nya di Jerman. Dan kemudian Mas Dimas juga pernah bekerja di sebuah restoran Italia. Disitulah Mas Dimas mempelajari cara mengelola sebuah restoran. Dan ketika kembali ke Indonesia, passion beliau diteruskan, beliau menekuni hobinya membuat steak yang keren, unik, dan pastinya sangat enak gitu ya. Baik, itulah perkenalan sedikit tentang sosok Mas Dimas Ramadan Pangestu ini. Dan selanjutnya Mas Dimas, floor saya serahkan kepada Mas Dimas dan Mbak Titik. Dan saya mohon sahabat-sahabat saya, Mbak Uut dan Mas Harun, standby membackup saya, mengambil gambar-gambar dan momen-momen yang bagus untuk nanti bisa kita bagikan. Saya akhiri opening saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan sepenuhnya ke Mbak Titik. Monggo. Baik, Mas Toto. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Zoominar Indonesia Happy Living menampilkan sebuah tema yang menurut kami semua menarik. Tidak hanya bagi member Indonesia Happy Living, tapi ini banyak sekali yang hadir di luar Indonesia Happy Living. Mengapa? Karena nama Dimas ini sudah sangat viral saat ini. Bahkan Mas Dimas, sebelum saya ketemu Mas Dimasnya, itu saya kalau masak daging itu saya nyontek dulu di YouTube-nya Mas Dimas. Dan baru tahu kalau masak steak itu minyaknya atau mungkin menteganya tidak diletakkan di pan, tapi ditaruh di dagingnya. Benar nggak ya Mas Dimas ya? Ya, gitu ya. Dan bumbunya ternyata hanya garam gitu ya. Terus masaknya juga jangan terlalu matang karena sayang kalau dagingnya enak. Nah, barangkali ini hal-hal yang menarik yang juga bisa kita pelajari dari Mas Dimas malam ini. Bagi kawan-kawan muda saya juga mungkin bisa bertanya kepada beliau bagaimana beliau memulai bisnisnya, latar belakangnya, kemudian sekarang menjadi viral dan memiliki restoran yang bookingnya sudah sampai bulan April for your info ya. Gitu. Jadi kalau makan di Meat Guy Steakhouse itu harus booking dulu dan bookingnya sampai saat ini sudah sampai dengan bulan April. Luar biasa sekali. Monggo Mas Dimas silahkan menyampaikan apa yang Mas Dimas bisa sharingkan kepada kita semua. Silakan. Yap, terima kasih Bu Titi, terima kasih semua yang sudah hadir, pada Pak Toto, udah kasih kesempatan hari ini. Ini mungkin aku ada sedikit materi mungkin untuk pengenalan, jadi gimana aku bisa buat branding diriku sendiri, terus akhirnya bisa membuka restoran. Aku mau tanya sebelum mulai, ini udah kelihatan ya sharing screen-ku Sudah, ya? Kelihatan, bagus. sudah. Bagus. Tinggal di slideshow aja. Siap. Yap. Oke. Ya. Jadi sebelum mulai, perkenalkan lagi, saya Dimas, biasa dikenal juga Dim Smith Guy. Lalu sekarang ini saya mempunyai brand namanya Meat Universe. Nah, jadi awalnya itu saya sendiri, brandnya Dim Smith Guy, lalu saya buat brand baru karena sudah ada beberapa lini bisnis dalam satu area.
Nah, ini saya namakan Meet Universe. Jadi mungkin ini rangkumannya sejarahnya dari visi misi saya yang memang passion di dunia perdagingan, lalu akhirnya membuka restoran sendiri dan sekarang sudah merambah ke beberapa lini bisnis impor, lalu saya juga supply beberapa daging juga ke restoran. Lalu juga sekarang brand baru namanya Grills. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang pingin makan. Maaf Mas, remote commute. Ya. Oh iya, sorry. Tapi tadi udah kedengeran ya? Sudah, tadi sudah Oh, ya. kedengaran. Ya. Nah, ya, jadi sekarang selain bisa datang ke restoran, tadi memang karena restoran kita kecil, lalu full book terus. Nah, akhirnya aku buat brand baru supaya Meet Guy ini bisa ke rumah orang juga. Nah, mungkin nih kalau bisa dijabarin, nah di sini ada Dims di Meet Guy, satu brandnya, lalu ada Meet Guy, ini steakhouse yang ada di Bintaro, lalu ada Meat Shop juga, lalu kita ada catering juga, catering Grills namanya, jadi mau kemanapun, dimanapun itu kita bisa datang, kita bisa bakar-bakaran di rumah. Terus ada chapter 2. Nah, ini chapter 2, cabang kedua kita nanti di Sudirman. Kapasitasnya 4 kali lebih besar. Jadi alhamdulillah dikasih kesempatan juga. Tahun ini di bulan Februari nanti insya Allah buka cabang yang kedua. Oke, mungkin ini sedikit visi misi. Jadi visi misi sendiri ini wajib setiap orang punya. Kenapa? Karena ini adalah tombak dan juga modal untuk kita bisa menjalankan semua hal. Nah, ini visi kita sendiri. Simpel, kita ingin menjadi steakhouse terbaik di Asia. Nah, makanya misinya ini kita harus memenuhi semua kebutuhan customer secara baik, lalu kita berinovasi selalu dalam produk. Nah, ini cerita awalnya. Jadi sebelum tadi punya beberapa brand, nah ini channelku Dims the Meat Guy. Jadi aku mulai ngonten itu di tahun 2020. Itu pas lagi pandemi kebetulan. Jadi sebelumnya kan aku kerja, terus ngambil sekolah lagi di ITB, lalu bisnis sendiri. Habis itu di 2020 karena pandemi bisnisnya bangkrut. Nah, ternyata dari situ yang bisa didapat adalah pelajaran gimana cara aku bisa membuat brandingan di Meet Guy sampai saat ini. Tuh. Nah, aktifnya aku di TikTok pertama kali, lalu di Instagram, lalu di YouTube juga. Nah, ini untuk media sosial Dims, mungkin ini belum ke-update. Jadi TikTok sekarang ada 6,7 juta, sebenarnya 6,7 juta followers. Lalu Instagram sekarang 640.000 followers. Lalu YouTube ini kalau nggak salah udah 1,5 juta. Jadi mulainya dari sosial media, lalu berkembang menjadi sebuah bisnis gitu. Nah, kenapa Meet Guy itu bisa dikenal orang banyak, lalu kenapa bisa mendapatkan tamu di seluruh penjuru Indonesia. Jadi kita saat ini sudah mendapatkan lebih dari 30.000 tamu dalam waktu 1 tahun 3 bulan kita buka dan terus berkembang. Dan profil tamu kita itu dari berbagai kota, dari Surabaya, Bali, Jogja, Padang, lalu banyak juga dari Kalimantan, Makassar. Gitu. Nggak kalah juga, kita juga
kedatangan dari Brunei, Malaysia, Singapura. Jadi orang-orang yang memang dia niat ke Indonesia untuk makan di Midgai. Nah, ini diawali oleh total 420 juta views di sosial media. Jadi karena ini orang-orang itu bisa tahu adanya Midgai Steakhouse di Bintaro. Tuh, ini total dari TikTok, Instagram, sama YouTube karena membuat konten. Nah, ini beberapa data. Jadi kalau di Instagram itu ini cowok sama ceweknya mirip-mirip. Nah, ya, cuman yang paling banyak itu cowok itu di YouTube, laki-laki. Nah, ini bapak-bapak biasanya nih. Karena biasanya cowok itu kan dia lebih seneng makan daging, makan yang gede-gede, terus suka masak di rumah. Nah, jadi tutorialnya itu yang nonton kebanyakan di YouTube kalau untuk cowok. Nah, ini umurnya juga variatif. Jadi dari berbagai kalangan, dari Gen Z, milenial, Gen X, di atas 50 nih juga banyak banget yang nonton kebetulan. Tuh, ini dari berbagai kota dan negara. Tuh. Nah, ini contoh beberapa video konten. Jadi pertama ini aku suka bikin konten edukasi. Jadi edukasi pertama gimana sih cara olah daging murah tapi bisa jadi enak. Nah, ini contohnya nih ada teknik namanya dry age. Ini aku dry age taruh di kulkas selama 6 bulan. Ternyata daging itu bisa jadi lebih enak. Lalu buat restoran sendiri, kalau bisa memahami teknik ini kalau dijual dagingnya itu bisa 2 kali lipat gitu. Jadi ini bagus buat bisnis. Tapi memang harus punya alat khusus kulkasnya. Nah, ini kalau yang di tengah, ini bikin konten sate termahal di dunia. Nah, ini jadi selain aku eksperimen, edukasi juga, aku suka CSR. Jadi suka kolaborasi dengan pedagang-pedagang UMKM yang di sekitar Bintaro. Gitu. Jadi banyak tukang nasi goreng, toprak, mie ayam. Ini kebetulan Kang Sate. Ini langganan saya nih. Tuh, ini ceritanya pakai Wagyu A5. Jadi waktu itu satu satenya, satu tusuknya kalau nggak salah 20.000 gitu dijual. Nah, terus ini yang kanan ini aku buat konten video di Jepang waktu itu karena misiku itu kan ingin membuat Midgai ini kan dikenal di seluruh dunia kopnya. Jadi Asia dulu nih aku pingin tenganin. Jadi di sana aku juga jalin relasi sama beberapa peternak, lalu belajar langsung bagaimana mereka bisa merawat sapinya, lalu pakannya dikasih apa sehingga sapinya ini tuh bisa menghasilkan kualitas tinggi. Jadi kalau daging sapi itu paling tinggi, kualitasnya paling bagus itu di dunia tuh di Jepang. Tuh, jadi memang di Jepang itu dagingnya dia mahal-mahal karena di sana itu terkenal orang Jepang itu pas kemarin aku ke sana mereka itu sangat teliti dan detail dan juga mereka sangat bersih. Tuh, makanya setiap tamu yang datang ke tempatku itu kananya, Mas, kenapa nggak ngambil daging lokal aja? Nah, banyak tuh pertanyaan. Terus waktu itu juga pernah acara sama Pak Sandi dibilangin, Dimas, kamu jangan impor terus gitu, ayo lokal gitu. Sama Pak Sandi waktu itu udah dibilangin kan, oke Pak. Nah, jadi aku cuma jawab kita itu masih tidak cakap dalam konsistensi. Jadi masih lemah di SDM-nya gitu. Nah, karena di sana SDM-nya itu dari berbagai orang, mungkin dia peternak, terus mungkin dia manajer lapangan atau dia veteranian. Jadi veteranian itu dokter hewannya. Nah, itu tuh mereka semua tuh
bisa berkomunikasi dengan baik, dan mereka sangat cakap dan mereka memang sayang sama pekerjaannya gitu loh. Bahkan mereka itu memprioritaskan hasil produknya, which is sapinya, ketimbang gaji mereka. Nah, makanya kalau di sini kan kebalik. Kalau kita mungkin peternak ini tidak fokus dengan kualitas, mereka fokusnya dengan quantity. Jadi harus sebanyak-banyaknya sapi yang kejual. Nah, kalau di sana itu mereka benar-benar satu sapi itu dirawat dengan sangat baik. Makanya kenapa mereka bisa jual yang mahal dan dicari di seluruh dunia daging Jepang, karena memang orang-orangnya, peternaknya yang sangat handal. Gitu. Nah, kalau tadi YouTube, nah ini sekarang mungkin Bapak Ibu-Ibu juga harus cobain juga TikTok. Nah, karena TikTok ini sangat dekat dengan Gen Z. Nah, kebetulan kalau aku sendiri, mungkin kalau sekarang tuh dibilangnya milenial. Jadi antara Gen X sama Gen Z. Kalau Gen X tuh kalau nggak salah di atas 40. Nah, kalau milenial itu dia dari umur 25 sampai 39. Nah, ini Gen Z ini sangat kuat akan pengetahuan sosial medianya. Jadi dia hafal sama beberapa konten, sama beberapa influencer. Nah, ini contohnya aku buat beberapa konten juga video edukasi. Waktu itu pernah masak salmon, gimana caranya masak steak yang benar. Habis itu juga eksperimen lagi dry age, terus beberapa perbandingan steak mahal sama steak murah gitu. Nah, ini dengan konten-konten seperti ini bisa diadaptasikan dan diinovasikan sehingga ketika nanti Gen Z melihat itu, mereka tuh bisa relate, mereka bisa cepat menangkap gitu, karena ada hiburannya. Nah, jadi memang harus dipilah-dipilih, nggak bisa terlalu edukasi, maka di sana aku sisipkan entertainment itu, ada hiburan juga. Nah, nggak lupa, jadi selain di YouTube dan TikTok, aku juga posting juga di Instagram. Jadi kalau di Instagram ini mungkin lebih meng-highlight hobiku gitu. Jadi ini untuk bangun personal branding. Jadi Dims Limit Guy ini tuh hobinya apa sih? Dia setiap hari apa sih, kesukaannya apa gitu. Nah, ini semua aku posting di Instagram. Begitu juga dengan bisnisku. Jadi ini aku promosiin semua di Instagram. Dan ini audiensnya beda-beda semua. Ini mungkin di sana agak gelap. Nah, dari hasil aku membuat video edukasi, terus hobi, passion tentang daging. Jadi mungkin 4 tahun ini, kemarin tuh aku berhasil menang di TikTok Awards tahun 2021 sebagai Best of Foodie. Lalu juga masuk dalam top global creator. Jadi di seluruh dunia itu Indonesia salah satunya representatifnya aku waktu itu kepilih sebagai top creator di sana. Lalu aku masuk juga ini Discover List, waktu itu majalah Korea sama Singapura ternotis juga, karena kebetulan topik daging ini sebelumnya belum pernah ada yang jalanin. Jadi ini mungkin pertama kalinya tuh dari aku, dari Dims Limit Guy. Jadi mungkin selain Indonesia, beberapa negara ini mulai nontonin konten-konten daging di Instagram, YouTube, sama TikTokku. Gitu. Nah, selain itu, ini aku juga di-highlight sama beberapa media. Jadi karena aku kan suka CSR, suka kolaborasi dengan pedagang UMKM di sekitar. Jadi di sini misalkan Dims Limit Guy tantang penjual martabak
pakai Wagyu A5. Nah, ini sebagai salah satunya aku memperkenalkan daging, terus edukasi cara masak yang benar. Habis itu Kang martabaknya ngajarin aku cara bikin martabak yang benar. Nah, habis itu nanti dia jual, nanti hasil penjualannya itu pure buat dia semua. Gitu. Jadi selain aku membantu dia secara edukasi, aku juga mempromosikan tukang martabak itu. Nah, biasanya tuh yang habis aku samperin, besokannya langsung rame tuh gerobakannya. Jadi biasanya kalau ngobrol-ngobrol, Bang, nih abis disamperin, besokannya langsung pada minta nih martabak daging semua. Wah, senang Dapat tuh. promosi gratis itu. Iya, sekalian. Jadi aku jadi tahu juga kan keluh kesahnya tuh gimana sih jualan di sekitar sini kan gitu. Jadi saling bantu-bantu. Gitu ya, dan beberapa artikel lainnya. Nah, ini jadi kalau di dunia mungkin disebutnya itu sekarang content creator ya. Kalau dulu atau influencer dulu. Ya. Nah, jadi eh, kita itu gimana sih cara bisnisnya? Nah, dapat duitnya dari mana? Gitu. Nah, jadi pertama itu kita bangun akun kita dulu. Nah, ini kan Happy Living kan juga YouTube-nya jalan, terus subscriber-nya juga nambah, view-nya nambah. Nah, itu pasti nanti akan ada brand masuk. Nah, di situ aku mungkin 6 bulan pertama itu belum ada brand, dan kemudian di bulan ke-7 nggak salah ada brand beberapa melirik gitu, misalkan produk panci gitu atau utensil, misalkan spatula. Pernah juga waktu itu brand misalkan butter, mentega. Nah, itu dia bisa dimasukin tuh ke videoku, nanti aku review produk mereka. Jadi aku masaknya pakai produk mereka. Terus selain itu kalau misalkan aku ada project keluar seperti ke Jepang kemarin, aku bahkan bisa kolaborasi dengan produk skincare untuk pria gitu. Jadi sunscreen, parfum, nah itu aku bawa waktu itu. Ini brandnya namanya Kaf. UMKM juga, tapi udah besar. Nah, jadi eh, dapat duitnya dari mana sih? Kok bisa bikin steakhouse? Nah, itu karena eh, kerjasama dengan brand itu. Nah, dulu itu brand yang masuk ke aku itu sebulan itu bisa 20 brand. Tuh, itu heeh. Jadi dari berbagai industri, FMCG, dari restoran juga. Kalau restoran itu biasanya kita collab menu. Jadi misalkan waktu itu Holy Cow aku diundang buat jadi namanya tuh guest chef, tamu chef lah. Jadi aku take over kitchennya mereka buat menu selama 3 bulan. Nanti kita sharing profit. Nah gitu. Jadi banyak sekali kesempatan yang bisa diraih, diambil di masa ini ya, terutama kalau kita bisa memanfaatkan sosial media dengan baik. Tuh, nah di situ juga ya. Tadi kayak ada nanya. Enggak, Nah, Mas. Mbak, Itu Lanjut, aja. lanjut. ya. Jadi di satu sisi walaupun sudah banyak bikin konten, kerjasama dengan brand, nah tapi ada juga yang harus kita jaga. Pastinya kalau kita udah semakin besar, followers semakin banyak, ratusan ribu, udah masuk jutaan, nah itu eh, tanggung jawab kita semakin besar. Nah, makanya di situ aku juga punya satu komitmen di mana aku harus fokus sama apa yang ingin aku sampaikan. Nah, yang aku pengen kasih tahu itu bahwa kalau kita bikin konten, kita pengen branding diri kita, itu tetap harus fokus ke apa yang kita mau dari awal, visi misi. Aku daging, jadi aku fokusnya ke daging aja. Karena di jalan itu tengah-tengah banyak banget yang bilang review makanan aja dim gitu, atau enggak masak bakmi aja dim, lalalili lalalili gitu misalkan.
banyak tuh kan permintaan. Nah, cuman aku nggak bisa masak yang lain atau aku review makanan karena aku kang daging kan aku brandingannya. Nah, jadi itu yang harus aku jaga. Nah, karena itu aku selalu jaga. Nah, akhirnya saat aku buka steakhouse, nah ini orang udah tahu, oh Dimas itu tuh daging loh, bukan mie, bukan nasi goreng gitu. Jadi kalau kita lagi branding satu entitas, itu jangan lihat kanan kiri, kompetitor biarin aja, harus fokus ke visi misi utama kita. Nah, oke. Jadi setelah perjalanan aku namanya tuh berkonten ya. Nah, 3 tahun berkonten, terus tahun ketiga aku buat steakhouse. Nah, di sini awalnya aku punya bisnis yang bisa didatengin oleh followers. Sebelumnya itu kan aku pernah punya itu coba-coba jadi toko daging online dulu. Nah, itu ngetes. Jadi bisa nggak ya dengan follower, subscriber itu jualan apapun tuh orang beli. Nah, aku ngetes waktu itu di Tokopedia dan ternyata dalam waktu 3 bulan itu tokoku itu berhasil menjual wagyu terbanyak di Indonesia. Lebih dari 3.000 daging waktu itu dalam 3 bulan. Nah, aku ngetes dulu, itu modalnya juga minim banget. Nah, karena kan online kan. Nah, itu tahun kedua. Nah, di tahun ketiga, aku coba memberanikan diri. Jadi, modal yang aku punya, yang aku kumpulin, dari aku kerjasama dengan brand. Nah, ini aku pengen buka steakhouse. Jadi, aku planning dulu, terus aku pengen tahu visinya kemana. Nah, pas udah set, konsepnya udah mateng, pilih tempat, akhirnya aku ajak di Bintaro. Nah, aku buka dan aku tes waktu itu. Coba buka reservasi. Jadi orang harus reservasi 2 minggu sebelum buka tuh. Ternyata pas dibuka reservasinya itu 2 bulan langsung penuh. Nah, jadi pas 2 minggu itu tuh 2 bulan langsung penuh. Nah, di situ aku dapat jawaban, oh ternyata sosial media ini kalau kita manfaatkan dengan benar, itu kita bisa mendapatkan customer dengan mudah. Gitu. Jadi setelah itu apa? Nah, setelah itu kita fokusnya ke produk, terus ke orang. Gitu. Jadi memang karena sosial media ini kan cepat ya. Ketika aku buka reservasi, terus aku videoin, terus aku upload ke media sosial tuh langsung tersebar, terus media Kompas, Detik tuh juga nulis. Nah, akhirnya semua orang itu dapat info dan langsung reserve 2 bulan full. Nah, ini challenge-nya memang kalau steakhouse ini modalnya lebih besar dan juga pertama kalinya aku ketemu dengan followersku nih, karena sebelumnya kan aku nggak pernah ketemu orang kan, itu juga karena lagi COVID, terus kita kan juga di rumah, terus mereka juga masak sendiri, nah akhirnya nih ketemu nih, ngobrol sama followers, terus akhirnya jadi tamu, dan akhirnya jadi teman, terus ternyata sampai mereka tuh datang 7 kali, 10 kali, 15 kali gitu, jadi memang berawalnya itu dari sosial media. Nah, ini karena modalnya itu dari Dims the Meat Guy-nya. Nah, Dims the Meat Guy-nya itu udah jadi dari tahun 2020 TikTok, 2021, 2022 akhirnya aku buka steakhouse sendiri. Nah, jadi di Meat Guy ini tuh ada apa aja sih menunya? Nah, di Meat Guy ini kita jualnya itu mostly steak. Jadi steaknya itu kita cuma jual daging sapi. Bahkan daging ayam pun atau daging ikan kita nggak ada di Meat Guy. Jadi bener-bener nih sapi Meat. banget gitu. Nah,
Makanya waktu itu lucu juga ada yang vegetarian datang, wah bingung tuh. Aku ada pasta, tapi pastanya juga ada daging. Nah akhirnya aku ngobrol, ini dagingnya kalau di take out pastanya doang nggak apa-apa nggak gitu Bu gitu. Oh boleh boleh nggak apa-apa deh saya makan pasta aja gitu. Tapi yang penting dia datang dan itu dia tamunya itu kalau nggak salah dia datang dari Bandung tuh di PP. Nah jadi di situ eh pressure-nya tanggung jawabnya tuh mulai ada tuh wah tamu dari Bandung sampai PP gitu kan. Nah terus di sini kan aku jual itu kan dry aged beef sama steak yang kualitasnya tuh tinggi yang dari Jepang tadi. Nah, ini tuh namanya tuh Wagyu A5, Wagyu A5. Nah, waktu itu sampai ada orang dari Kalimantan, itu dia pulang pergi tuh. Jadi dia siangnya sampai dari bandara, terus dari bandara itu kan setengah jam ke Steakhouse. Datang berdua makan, ngobrol. Halo Bapak, Ibu, terima kasih sudah datang. Ini kedatangan keberapa Bu, Pak gitu. Oh ini kita yang pertama gitu. Oh ya ya. Salam kenal Bapak Ibu. Dari mana Pak? Kalau boleh tahu gitu kan. Wah ternyata Bapaknya bilang dari Kalimantan. Tuh. Terus dia bilang nih saya baru mendarat nih tadi dari bandara langsung. Tuh. Ntar malam saya mau pulang lagi. Beneran loh. Malamnya dia pulang lagi terbang deh ke bandara. Jadi eh, di situ momen aku eh, terharu juga, terus pressure juga karena wah ini aku harus berikan yang terbaik nih. Jadi daging-daging ini yang ada di steakhouse-ku sekarang semua ini harus aku kurasi dulu. Jadi yang datang ini aku harus lihat bentuknya, warnanya lolos atau tidak. Kalau ada yang warnanya pucat, nah itu biasanya aku langsung tolak tuh. Aku balikin lagi. Jadi kalau udah ada tamu sampai segitunya, sampai dari luar kota, luar negeri, nah di situ kita udah tahu bahwa ini produk kita nih banyak yang sayang nih. Jadi di situ aku mencoba untuk menyempurnakan quality control. Nah, ini data atau persona dari tamu Midguy. Jadi biasanya kalau di Midguy ini dia itu kebanyakan bisnis entrepreneur. Biasanya dia yang punya restoran juga atau dia punya beberapa properti, terus dia mungkin CEO di perusahaannya, terus dia mau meeting. Nah, itu biasanya kita siapin tempat, siapin meja untuk mereka meeting gitu. Nah, mostly ini kebanyakan 60% itu kita dari Jakarta. Bahkan Bintaro itu cuman 5%. Jadi nggak sebanyak Jakarta. Tuh, nah, terus di sini kita menganalize bahwa tamu-tamu kita ini tuh hobinya dia suka golf, atau suka main tenis, atau dia suka jalan-jalan ke luar negeri gitu. Jadi karena ini restorannya kita high end, jadi kita harus bisa kenal siapa tamu kita yang datang ke restoran kita. Nah, di sini kita juga punya beberapa personality kalau dari sosial medianya. Nah, ini kalau secara gambaran, jadi kita biasanya di sosial media, ini sosial media Midguy Steakhouse sendiri, kita berbicara tentang dagingnya sama orang yang kerja di restorannya. Nah, jadi selain aku yang di-highlight, biasanya kita meng-highlight chef kita sama manajer kita. Karena chef itu sama manajer adalah tombak kalau di bisnis restoran. Jadi kalau kita lagi nggak ada, kayak sekarang nih, ini yang jaga itu udah head chef sama manajer dan mereka itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau tidak, biasanya nanti ada miss di orderan atau dagingnya misalkan salah masak. Nah, itu pernah juga tuh karena
komunikasi tidak baik, nah itu biasanya pasti ada kesalahan dalam makanan, pengantaran. Gitu. Nah, ini mungkin aku skip. Nah, mungkin tadi itu sedikit tentang Meet Guy. Nah, ini bisnis yang lumayan baru. Ini setahunan sih kalau ini nih. Jadi ini Grillers ini aku buatnya tahun lalu awal ketika orang-orang itu tuh dia nggak bisa datang ke Meet Guy karena memang Meet Guy ini tempatnya kecil dan harus reservasi. Jadi kita buat grills tapi masih by Meet Guy. Tuh. Nah, ini kita bisa set catering ke rumah, terus kita biasanya masak di tempatnya mereka. Itu semua kita yang bawa, mulai dari wajan, grillnya, pisau, piring, semua tuh udah dari kita semua. Jadi orang tuh tinggal makan lah, duduk manis makan. Nah, di sini kita menjual beberapa paket biasanya. Nah, ini kita ada yang corporate event, ada juga kita private. Biasanya kalau corporate itu Meet Guy itu kita mempersiapkan beberapa menu-menu yang mudah buat dimakan seperti pasta, kentang, steaknya itu juga kita biasanya yang lemaknya dikit gitu. Karena mereka mau makannya cepat dan harganya biasanya lebih murah. Nah, ini kalau yang private event, ini paketnya kita buatnya biasa acara ulang tahun, atau mau anniversary, wedding. Gitu. Nah, ini biasanya dagingnya tuh yang lebih spesial mintanya. Jadi ini agak lebih mahal ya, yang private event. Nah, ini beberapa foto-foto kita acara waktu itu di Bali. Jadi waktu itu ada tamu juga, tamunya ini dia mau Meet Guy pokoknya. Aku datang ke Bali buat masakin mereka. Nah, ini nih tamu-tamu ini dia klub mobil. Gitu. Jadi klub mobil ini dia lagi ada launching mobil di Bali. Nah, akhirnya kita dari Bintaro itu terbang ke Bali, terus kita masakin mereka di sini. Nah, ini kalau dilihat juga kita udah bawa mejanya, piringnya, grillnya. Gitu. Jadi semua udah paket lengkap, bener-bener udah tinggal makan aja tamu. Gitu. Tuh. Nah, ini kita di villa waktu itu. Nah, ini mungkin kolaborasi terbesar kita tahun lalu waktu itu sama klub mobil Lamborghini waktu itu, yang di Bali. Nah, ini keseruan masak-masak di sana. Jadi ini bisa by request. Waktu itu ada yang mau pesen dry age A5, Wagyu A5 sama sate. Nah, tapi satenya itu tuh sate next level. Oke, jadi satenya itu kita pakai bawang bombay, pakai paprika, terus sama pakai daging wagyu waktu itu sirloin. Nah, ini kita bawain juga waktu itu. Di sana aku juga masak langsung dan serve orang-orang di sana. Nah, ini foto-fotonya. Nah, mungkin Bapak Ibu-Ibu juga ada yang mengenali Rudy Salim, biasanya yang sama Om Deddy ya, Om Deddy Corbuzier di tengah. Nah, ini beliau juga termasuk dalam klub Lamborghini di sana. Nah, ini acara tahunan sih. Kemarin kita terpilih. Tuh, ini grills, jadi enaknya mereka ini tuh jadi bisa custom, terus mereka bisa mau duduk di mana aja, tinggal di set. Nah, itu nanti kita biasanya juga bisa langsung serve, kita langsung hidangin. Karena kita punya tim waitersnya juga. Jadi waitress, tukang masaknya, itu semua dari kita.
Nah, ini ada DJ juga. Nah, ini keseruan pas di Bali nih. Ini kita bisa buat acara malam juga. Nah, oke. Nah, mungkin yang terakhir, aku pingin share nih strategi di sosial media. Gimana sih kita cara menentukan audiens? Karena kalau di dunia sosial media itu yang paling penting kita bisa mengenal audiensnya. Tadi aku cerita dari awal gimana cara aku bangun persona Dims the Meat Guy, lalu lahirlah Steakhouse Meat Guy, terus ada masalah lagi orang kalau ke Meat Guy kejauhan karena rumah mereka biasanya di eh, pojok Jakarta, di luar kota, terus mereka nggak ada waktu, akhirnya kita buat grills. Nah, terus sekarang gimana sih semuanya itu bisa dikomunikasikan dalam satu platform? Nah, ini platformnya ini kita kenal dengan sosial media. Nah, sosial media ini ada beberapa. Jadi mungkin yang dari awal itu aku cerita ada TikTok, YouTube, sama Instagram. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Facebook itu juga berperan penting dalam sumber informasi. Nah, terutama Gen X. Nah, ini di atas-atas nih yang senior-senior nih masih suka pakai Facebook. Bu Riz juga nih masih sering. Jadi tamu-tamu kita itu juga banyakkan datang dari Facebook juga. Jadi kita nggak boleh ngelupain Facebook. Nah, di sini strateginya kita pertama itu mengadres kita bahasanya apa ya? Kita pingin memplotting, oke, sosial media ini perannya seperti ini. Jadi kalau Facebook itu kita fokus ke edukasi sama informasi seputar produk kita. Jadi produknya ini apa, harganya berapa, itu kita biasa share di Facebook. Kalau di Instagram itu karena dia lebih engaging, dia itu harus dua arah. Jadi di situ kita menyasarnya tuh ke keluarga dan kita bahasanya tuh lebih santai daripada Facebook. Santai. Jadi nggak yang hard sell ada harganya, tapi kita entertainmentnya dibanyakin, tuh. Lebih ke cerita lah. Nah, kalau YouTube ini kita full sebagai portofolio kita itu bisa ngapain aja dan kita sudah ngapain aja. Jadi di YouTube itu ada beberapa video show kita. Jadi kita biasanya di media itu ada show, kita perkenalan daging, terus misalkan kita kolaborasi, terus kita lagi ada event di mana. Nah, itu semua ada di YouTube gitu. Jadi kalau mau yang lebih jelasnya YouTube itu lengkap gitu. Tapi mereka harus nontonnya lama tuh videonya, biasanya 5 menit ke atas. Nah, ini TikTok kita juga pakai ini di fokusnya di dunia Gen Z. Nah, Gen Z ini paling banyak di TikTok. Jadi dari anak umur 17 sampai 23 itu paling banyak di TikTok. Nah, TikTok ini berperan penting sebagai platform edukasi, tapi harus ada entertainment-nya. Karena kalau nggak ada entertainment, tidak seru, tidak happy, itu susah diterima oleh Gen Z. Nah, tamu kita itu juga kebanyakan anak-anak, bahkan anak-anak umur 15, 17, bahkan ada yang umur 10 tahun. 7 tahun juga ada. Loh, kok bisa? Nah, jadi anak-anak ini mereka nonton di TikTok, lalu mereka mengajak orang tuanya. Iya, iya, iya. Betul. Itu, jadi orang tuanya yang dijebak nih, Pak, ayo Pak, aku mau nyobain ini nih, pokoknya. Nah, waktu itu ada anak umur, kalau nggak salah dia 9 tahun, dia lagi ulang tahun, terus dari Makassar tuh dia. Nah, dia request ke Meet Guy, jadi dia bawa keluarganya, waktu itu bersepuluh, terbang dari Makassar ke Bintaro tuh. Bukan main. Tuh, gara-gara TikTok. Jadi TikTok ini kita tidak boleh remehkan dan harus dimanfaatkan juga. Cuman
memang kita harus tahu peran dari masing-masing sosial media. Nah, Ya, ini penting. terus, kalau di Facebook itu fiturnya kita menggunakan foto. Jadi kalau ada foto produk, lalu ada foto orang-orang yang lagi surfing, lagi masak, itu kita post di Facebook juga. Video juga ada. Nah, di Instagram juga sama, karena Facebook sama Instagram nih dia satu grup. Tuh, ada fitur juga kalau kita upload di Facebook atau Instagram, itu bisa ke-upload di dua-duanya. Tuh, nah itu berguna juga tuh buat memudahkan kita untuk upload biasanya. Nah, kalau YouTube ini dia lebih susah sebenarnya, lebih effort karena dia harus ngedit video dan itu butuh waktu yang lama. Nah, agak lebih susah. Nah, kalau TikTok, nah itu mudah banget. Jadi dia tuh ada aplikasi, terus kita misalkan udah punya beberapa video, nah itu tinggal kita jahit. Nah, itu 15 detik, 30 detik tuh cukup. Itu biasanya udah bisa membuat video yang bagus lah dan ditonton banyak orang harusnya. Kalau kita bisa tepat dalam merangkum ceritanya dalam satu video. Nah, topiknya apa aja sih biasanya kalau yang kita angkat gitu. Nah, topiknya ini di Facebook ini selain edukasi itu promo. Nah, jadi promo itu kebanyakan kita bungkusnya itu tuh dengan pertama video ada chef kita menjelaskan tentang lada hitam. Tuh. Nah, lada hitam yang kita pakai ini datang dari Kalimantan. Nah, terus nanti ceritanya lada hitamnya itu dipakai untuk masak steak kita, lalu steak kita itu nanti baru dipromosikan. Jadi nggak langsung kita promosin, nih steak kita promo harga diskon 50% misalkan. Nah, enggak. Jadi kita jelaskan dulu lada hitamnya, kita buat video masak, baru kita promoin steak kita. Nah, kalau di Instagram ini uniknya bedanya itu dia itu kan platform yang kental dengan anak muda, dengan milenial. Jadi banyak tren-tren terkini yang viral-viral, terus ada edukasinya juga. Nah, itu kita harus bisa ngebuat cerita gimana orang-orang itu kita itu bisa ketemu sama mereka. Nah, gimana ketemunya? Jadi kita bisa cari tuh video viral. Nah, video viralnya lagi apa? Terus biasanya kita jahit, kita bungkus dalam satu video, dan biasanya orang itu lebih relate ya. Nah, view-nya tuh biasa gede view-nya. Sama kayak YouTube, sama kayak TikTok. Jadi gimana? Jadi sekarang itu sosial media gimana caranya kita bisa bikin satu cerita menarik, lalu mudah juga dicerna sama orang, supaya kita bisa mendapatkan view yang sangat besar. Nah, soalnya view itu sekarang penting. Kenapa? Karena disitulah kita bisa ketemu sama orang-orang. Setelah view itu ada komen. Nah, soalnya kan orang yang nonton video kita kan kita nggak tahu posisinya mereka lagi apa. Kebanyakan mungkin lagi di tempat tidur, mau bobo, atau lagi malas-malasan, atau lagi di jalan. Kebanyakan juga mungkin sambil nyetir, mungkin kan. Nah, di situ kita harus bisa menyesuaikan dengan audiens kita. Gitu. Oke. Mungkin kurang lebih itu yang bisa aku share. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, monggo. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Nah, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Amin, Terima amin, kasih amin. banyak ya, Mas Dimas. Ya, buat kami ini generasi baby boomers ini, ini membuka mata sekali dengan hal-hal yang terkait sosial media karena biasanya kami ini agak gaptek, bukan agak tapi gaptek ya. Hari ini terbuka mata kita semua dengan sosial media dan juga dengan perdagingan yang tadi disampaikan oleh Mas Dimas. Ada beberapa hal yang saya catat sebagai moderator gitu ya. Tadi ternyata daging terbaik di dunia itu dari Jepang ya.
Ya, betul. ya. Kalau kami di generasi baby boomers, mungkin saya aja ya, itu dulu taunya dari New Zealand, ternyata Jepang ya yang terbaik ya. Atau sebenarnya ada juga beberapa daging yang bagus dari New Zealand, enggak? Ada juga yang bagus dari New Zealand, cuman untuk kualitasnya dia tidak bisa sama kayak Jepang. Jadi bahkan Hmm. sapi di New Zealand itu beberapa diimpor dari Jepang karena Oh, genetik oke. sapinya tuh mereka memang superior dia, dikaruniain tuh di dunia tuh Jepang paling baik ya memang dari dulu Hmm. tuh. Ya, ya. Oke. Baik, berikutnya saya catat beberapa key suksesnya Mas Dimas. Mungkin kalau ada yang perlu ditambahkan silakan. Yang pertama key suksesnya adalah sosial media. Bagaimana memanfaatkan sosial media untuk membuka begitu banyak bisnis saat ini. Yang kedua adalah fokus, ya. Ya, tadi disampaikan juga saya fokusnya daging dan saya sebut sebagai Kang Daging gitu ya. Jadi nggak ada produk yang lain. Yang ketiga adalah unik. Dari namanya saja sudah unik gitu ya, kemudian produknya unik, kemudian customer-nya juga sangat difahami dan mereka juga, melihat keunikan dari Midguide, termasuk kalau saya lihat outletnya juga sangat unik ya, gitu. Dan yang keempat adalah SDM, terutama adalah chef dan manajer. Karena tentu saja Dimas kan tidak selalu ada di tempat. Mereka yang akan represent Midguide, Steakhouse-nya dan yang lain-lain. Nah, itu tadi yang saya catat sebagai key suksesnya Mas Dimas saat ini. Nah, yang ketiga adalah saya pelajarin latar belakangnya Mas Dimas ini kan bukan chef, betul ya? Ya, Nah, ini breakthrough menurut saya. Ya, seringkali orang berpikiran bahwa yang punya restoran itu harus chef. Ternyata enggak harus chef juga bisa bikin restoran. Sama aja juga bukan, arsitek, bukan orang sipil, tapi bisa bikin developer, kan begitu ya, bisa bangun rumah kan gitu kan, bisa bisnis bisnis, perumahan. Nah ini bukan chef, tetapi bisa bikin restoran. Artinya bahwa siapapun kita, itu bisa melakukan bisnis yang mungkin tidak sesuai dengan latar belakang kita, itu adalah peluang, do it, gitu. Betul ya? Iya. Saya menangkap 3 hal tadi, sebagai kesimpulan moderator dan silakan, Mas-mas dan Mbak-mbak kalau ada yang mau bertanya. 5 penanya pertama akan mendapatkan voucher Indomart. Silakan. Ini sudah ada yang angkat tangan adalah Mbak Endang Pratiwi. Monggo Mbak Endang Pratiwi. Terima kasih Mbak Titi. Ye. Nah, senang sekali saya malam hari ini bisa ikut melihat kehebatan dari anak muda yang luar biasa ini, ya Mas Dimas. Ya walaupun sama sekali saya belum pernah makan steak Mbak Titi ya, Iya, tapi ya. membayangkan bagaimana animo dan keberhasilan eh, usaha dari Mas Dimas ini, saya mau tanya sama Mas Dimas, selama ini apakah ada komplain dari pelanggan atau customer yang datang? Kemudian bagaimana menyikapi kalau ada ini, misalnya kan kadang ada yang sirik gitu ya, misalnya dengan usaha ini, kemudian bikin bikin hoak berita tentang usaha yang sedang dijalani sama Mas Dimas. Itu pernah ada pengalaman gitu nggak? Gitu. Terima kasih Mbak. Yes. Terima kasih Mas Dimas. Monggo dijawab. ya. Halo Bu Endang. Ya, jadi pertanyaan pertama tadi untuk komplain pasti ada. Nah, jadi biasanya kalau komplain itu tingkat kematangan. Lalu misalkan dagingnya, terus kedinginan biasanya, atau tempatnya kecil gitu. Biasanya itu kita kalau yang mengenai tempat itu kita nggak bisa ngapa-ngapain karena memang tempat kita kecil. Nah, kalau daging itu biasanya kalau ada yang miss dari cara masaknya atau dagingnya, misalkan ada yang lewat nih dari kurasinya itu, mereka komplain kita langsung ganti biasanya dagingnya di tempat kita masak lagi. Nah,
Terus kalau ada yang memang ya tadi ya buat konten hoax dan lain-lain tuh pernah ada. Jadi memang plus minus ya. Di satu sisi mungkin sosial media ini bisa membuat steakhouse-ku tuh kemana-mana, seluruh Indonesia lah, bahkan sampai keluar. Nah, tapi pasti di situ juga memang ada orang yang support, pasti ada juga yang terganggu, mungkin kompetitor juga. Nah, itu pernah dan perang di sosial media. Cuman di situ aku akhirnya hire satu PR, jadi ini agensi media gimana sih menyikapi berita yang viral ini. Jadi tuh dia tuh bikin cerita lah gitu. Nah, di situ kita nggak boleh ngomong. Jadi di situ aku harus diam karena mereka nih orang ini nih yang bikin konten ini tuh pingin aku tuh notice, pingin aku komen. Jadi makanya itu pas aku diem doang ternyata ya udah beritanya udah surut lagi gitu. Itu terjadi di awal buka tuh waktu itu tahun 2022 akhir. Jadi pas lagi beritanya ini banget, wah ada aja yang menyusupi lah gitu. Sama aja kayak politik sekarang nih. Jadi baiknya kita fokus ke masalah kita aja yang di internal gitu. Ya, ya, terima kasih Mas Dimas. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Mbak Endang Pratiwi. Kemudian penanya kedua adalah Mas Toto. Monggo Mas Toto, silakan. Oke, matur nuwun Mbak Titi. Mas Dimas, saya appreciate sekali Mas Dimas. Saya kagum di usia penjenengan yang belum 30 ya Mas ya. Belum. Baru sampai 29 kalau nggak salah kan. Tapi sudah punya track record yang begitu bagus. Dan artinya komplit gitu loh. Bukan hanya ngomong soal perdagingan dan steakhouse, tetapi justru penjenengan menggunakan sosial media ini begitu intens. Dan ternyata saya sekarang baru mendengar dari penjenengan tadi, dan saya juga banyak belajar ini, itu sangat apa ya, sangat nggak boleh diremehin kalau kata Anda tadi kan, dan itu sangat menunjang sekali kan gitu ya. Apakah itu Facebook, apa itu Instagram, apalagi sekarang kalau TikTok, kalau sing wis ora pati enom ki nek ngomong TikTok kangelan kali ya. Jadi tapi saya belajar banyak malam ini dari Mas Dimas. Saya tertarik dengan tadi penjelasan di depan. Tadi juga sebenarnya Mbak Titi juga singgung yang topiknya tentang perdagingan. Bahwa ternyata bahwa daging yang paling hebat itu justru yang dari Jepang kan gitu ya. Tadi di dalam presentasi penjenengan dikatakan itu tergantung bagaimana kita merawat sapinya. Bagaimana kita memberi input masukan makannya seperti apa. Kita perlakukan seperti apa sih sapi itu sehingga mempunyai quality daging yang begitu bagus kan gitu ya. Nah, saya jadi tertarik nih Mas. Mungkin one day kalau penjenengan ada waktu, jadi kita pengen belajar lebih dalam juga nih untuk apa namanya tentang perdagingan karena kita ini saat ini juga apa ya tertarik bagaimana peternakan sapi di kita itu menjadi bagus gitu Mas Dimas ya. Saya terdorong dengan statementnya Pak Sandiaga Uno tadi, Mas Dimas, kenapa nggak pakai lokal gitu kan ya? Sementara kita tahu bahwa ada different quality yang sangat signifikan gitu. Karena pola pikir dan pola perilaku peternaknya yang ternyata berbeda kan. Nah, barangkali saya khawatir nih peternak lokal kita ini belum punya ilmu itu atau belum sampai ke sana gitu loh. Kira-kira kalau itu kita ajarin supaya sapi-sapi Indonesia itu mampu bersaing dengan sapi-sapi dari Jepang ataupun New Zealand ya Mbak Titi ya. Jadi ini mungkin butuh dari penjenengan ya Dimas. Bandel lah kita ngobrol karena saya juga lebih bangga kalau sapi lokal itu bukan hanya disukai lokal tapi juga disukai oleh pecinta steak di luar negeri sono kan gitu ya.
Itu barangkali himbauan saya. Nah, kalau boleh di-share di sini sedikit, Mas. Tergantung kita ngasih makannya apa itu sapi kan gitu. Kira-kira apa yang bisa disampaikan di sini kalau itu bukan sesuatu yang sifatnya secret gitu ya. Dikai pakan apa toh gitu kan. Monggo, Mas. Ya, oke. Tadi keren banget sih pertanyaan ini. Kenapa nggak lokal kita bisa go internasional? Nah, sebenarnya mimpiku tuh juga itu untuk menaikkan taraf hidup pertama, taraf hidup para peternak di Indonesia. Jadi salah satunya ini aku ingin mengedukasi, terus sosialisasi mungkin nanti ke beberapa instansi lah mungkin yang terkait ya. Itu dia Kementerian Pertanian biasanya. Nah, itu memang satu hal yang perlu diperhatikan untuk menaikkan kualitas sapi kita. Jadi yang pertama itu edukasi, sosialisasi, lalu ini teknologinya. Jadi kalau pangannya itu tuh termasuk teknologinya sebenarnya. Nah, kalau di Jepang itu dia Ya. sudah bisa memproses makanan-makanan yang sumbernya itu dari tanahnya Jepang. Jadi misalkan dia ada di Kobe, nah itu terkenal dengan berasnya, gandumnya, jagungnya. Nah itu tuh dia bisa mengolah menjadi satu sumber makanan dan protein buat si sapinya. Nah kalau di kita itu sebenarnya makanan udah bagus. Nah tapi di satu sisi Jepang ini tuh dia memiliki satu komponen vitamin makanan yang hanya ada di Jepang. Nah, sebenarnya itu yang butuh kita pelajari dan kita mungkin impor untuk kita teliti di Indonesia. Nah, itu satu. Yang kedua, para peternak ini nih mereka juga harus paham gimana caranya mereka bisa mengembangbiakan sapi dengan benar, tepat, dan juga layak untuk dijual. Nah, dijual ini kita harus bisa sampai ke level luar negeri. Nah, itu tantangannya tuh gimana cara kita nggak cuma jual pas kurban doang, tapi gimana cara kita bisa supply ke luar negeri. Nah, jadi masih banyak PR karena ini Ya, setuju. sosialisasinya nih harus ditingkatkan. Makanya nih ya semoga nih nanti 2024 karena sudah ada mungkin nanti presiden baru ya semoga nanti bisa jadi Menteri Pertanian atau Menteri Perdagingan lah. Amin. Benar bisa nih merubah kualitas sapi di Indonesia. Ya, ya. Baik. Baik, terima kasih Ya. Mas Dimas. Saya Mudah-mudahan mungkin nambahin sedikit Mbak Titi. monggo Mas silakan. Dimas, terima kasih sekali. Dan for your info Mas Dimas, di member Indonesia Happy Living ini ada 2 orang peternak sapi loh Mas, yang butuh dikasih ilmunya itu Mas. Oh, Ada Mas Soki dan Mas Hari Respati. oh iya. Itu peternak-peternak yang sudah insya Allah, dan beliau hadir malam ini. Jadi Ya. nanti kapan-kapan lah kita ngobrol. Mungkin Ya. bisa. Tapi kalau nunggu giliran tadi April ya. Jadi kalau mau booking sudah harus lewat April berarti ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Dimas. Salut Ya, saya. Ya. Your experience, your knowledge itu sangat inspiratif sekali buat kami. Ya. Sun, matur nuwun. Baik, matur nuwun. Terima kasih Mas Toto dengan pertanyaannya dan terima kasih ke Mas Dimas dengan jawabannya. Berikutnya yang mengangkat tangan adalah Mbak Karenina. Silakan Mbak Karenina disampaikan Oke. pertanyaannya. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya selamat malam Mas Mbak sekalian di sini. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin izin perkenalan guys, saya alumni Silakan. Semangsa juga dari angkatan 2018 Mas Mbak. Oh ya. Nggih. Ini Nah, wajahmu mana ini? Pripun? Wajahmu mana? Mohon Iya, maaf sambil Mas, ini ini kakak-kakak kelas nih. Kepengen lihat dong adik kelasnya. ini Mas Mbak soalnya nggak bisa on cam soalnya baru di jalan. Oh baik, ya. Nggih. Silakan adik Iya. Karenina. Ya, jadi saya mau nanya sama Mas Dimas tentang bisnisnya yang keren banget ya Mas. Aku mau nanya terkait kolaborasi yang sudah disinggung tadi, itu dari Mas Dimas pendekatan yang dilakukan bagaimana? Apakah
dari Mas Dimas yang aktif begitu atau dari pihak luar begitu yang mengajukan kolaborasi gitu. Terus sejak kapan sih Mas melakukan kolaborasi ini dan apakah ada mungkin pengalaman yang kurang mengenakan ketika melakukan kolaborasi? Mungkin itu soalnya kan saat ini kolaborasi di bisnis-bisnis anak muda itu sering dilakukan begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang media sosial yang dijalankan kan banyak banget dari Midguy ini. Kira-kira cara untuk bisa konsisten untuk punya kualitas konten yang baik itu gimana ya Mas? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Denina. Silakan Mas Oke. Dimas. Oke, ya dengan Denina. Terima kasih tadi untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama itu kolaborasi. eh jadi ada dua. Mungkin ada yang kita approach, ada yang kita di approach. Kebetulan kemarin itu yang Lamborghini kita di approach. Kemarin itu lancar sebenarnya. Cuman mungkin pasti kendala itu pas ada di event mungkin ada miskom kok orangnya segini yang datang padahal awalnya mesennya mungkin cuma 35 tapi yang datang 45 gitu misalkan. Nah, cuman tuh minor lah kita masih bisa ada spare daging. Nah, kolaborasi ini zaman sekarang dibutuhkan kenapa? Karena kita sama-sama ingin diketahui oleh masing-masing market. Jadi masing-masing kan punya market sendiri ya. Jadi itu juga berguna selain kita pakai sosial media. Nah, jadi selain kemarin Lamborghini, kita baru juga kolaborasi dengan coffee shop juga waktu itu Makna. Nah, tamu kita kan makan daging. Nah, tapi tamu kita itu kan juga ada yang minum kopi. Nah, Makna ini kebetulan dia coffee shop. Nah, kemarin jadinya aku menggait pasar orang-orang yang suka kopi. Jadi kemarin tuh kita kirimin hampers, daging, sama alat pressure buat bikin kopi waktu itu. Terus kita kasih sachet kopi. Nah, di situ dengan kolaborasi itu kita bisa dapat satu tamu baru, kedua kita dapat customer buat grill kemarin. Jadi ada acara juga di tamunya Makna, terus dia pingin dagingnya dari Midguy. Nah, di situ akhirnya kita bisa jadi yang masak lah untuk dagingnya. Kolaborasi ya, jadi bagus. Nah, kalau yang kedua, itu gimana caranya konsistensi menjalankan sosial media semuanya. Karena kan tadi ada 4-nya. Yang pertama, kita harus punya planning dulu. Nah, planning ini kita mau pakai apa dulu nih? Fokusnya mau TikTok dulu, Instagram dulu kah, YouTube, ke Facebook. Nah, itu kita juga harus tahu pembeli kita tuh, produk kita itu paling banyak dari mana sih dapatnya. Nah, kebetulan kalau kita waktu itu pertama kali dari TikTok. Jadi TikTok dulu yang kita fokusin, Instagram, Facebook, dan yang terakhir YouTube sebenarnya. Nah, jadi itu nggak bisa langsung semua empat-empatnya. Karena pasti nanti akan membingungkan. Tadi kan yang aku presentasiin, setiap sosial media kan dia punya perannya masing-masing. Nah, itu kita harus mengenal satu dulu, terlebih dahulu satu-satu. Kita kenal ini membuat siapa, dan nanti kontennya mau apa. Nah, itu ntar ke depannya gampang mainnya. Pasti bisa konsistensi asal kita udah punya plan di awal dan plan bulanan gitu. Kan kita mau ngepost apaan. Yang penting idenya itu harus fresh dan harus inovatif. Semoga menjawab ya. Iya, sudah menjawab Mas. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Tertarik bisnis stick ya? Iya, Mas Dimas nambahin pertanyaannya Dik Nina tadi. Berapa orang timnya Mas Dimas untuk bikin konten? Oh, kalau yang bikin konten mungkin sekarang ada 11 mungkin kalau konten ya. Ya, ya, ya. Marketing gitu. Ya, baik ya. Ya, jadi tim ya memang untuk memanage sosial media ini ya. Baik, penanya keempat adalah Mbak Sri Kudus. Silakan disampaikan pertanyaannya.
Mas Dinas, Mas Dimas. Ya, halo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hanya sederhana tanyanya, Mas. Ini kan restoran sudah di booking sampai bulan April. Nah, kita itu kan ini tempatnya terbatas. Kedengaran Mas suara saya? Halo? Ya, tadi agak putus-putus Bu, tempatnya terbatas. Ya, Iya. suaranya terputus-putus, Mbak Sri Kudus. Terbatas Suaranya tempatnya. terputus-putus. Ya, Halo? Ya, udah. ya, ya. Nah, kan terbatas tempatnya. Dan sudah ditutup sampai bulan April. Betul. Ya. Nah, gimana kalau kita udah kepingin tapi WA aja gimana Mas Dimas? Sudah saking kepingin nih. Ya. Karena masih lama nunggunya ya April. Nah, Enggak, Mas? ya. Ya. Oke, aku jawab Bu. Jadi yang tadi itu aku punya satu lini bisnis lagi namanya Grills. Jadi itu outside catering kita. Nah, sekarang ini aku arahinnya orang-orang yang mau nyoba dagingnya, aku datang ke rumahnya jadi sekarang gitu bisa. Namanya Grills tuh. Jadi masakan tapi di rumah. Nah, makanya karena tempatku kecil lagi, kedua ini aku bikin cabang yang di SCBD Bu, di Sudirman nanti nih Februari buka Bu insya Allah. Nah makanya nanti buat yang mau datang, nah itu ntar mungkin bisa di sana tuh Jakarta mungkin lebih tenang kali ya. Luiki siapa ini? Ya. Gitu Ibu Kudus. Ya. Gitu ya. Jadi bisa catering atau bisa nanti datang ke Sudirman. Persisnya Sudirman. Sudirmannya di mana, Mas Dimas? Oh ya, Sudirmannya aku di SCBD Bu. Di SCBD ya. Iya. Kapan bukanya Mas Dimas? Februari tanggal 26 Bu. Iya. Insya Allah ya. Iya. Iya. Kan tunggu di Baik, iya. ya kan ya. Ya, Ya, Bu. suaranya agak putus-putus, Mbak Sri Kudus. Sinyal apa ya? Kenapa? Sinyal mungkin sinyal apa? Suaranya putus-putus. Tapi sinyal. Ya, Ya. ya, mungkin bisa ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, Bu. Bisa kalau masih ada pertanyaan berikutnya bisa di chat pakai chat ya. Baik, ada pertanyaan kelima ini Pak Yuniarko. Silakan Mas Yuniarko. Ya, silakan Mas Yuniarko. Ya. Terima kasih Mbak Titi, Mas Dimas. Selamat malam. Ya, malam, Mas Yuniarko. luar biasa. Bintaro juga nih, Bintaro nih. Setiap hari lewat ini restorannya Midga ini di pojokan McDonald, Mas Dimas. Ya. Nah, Mas Dimas, pertanyaannya gini ya. Ini saya salutnya anak muda yang kreatif. Tapi jebakan-jebakan bisnis kan banyak sekali, Mas Dimas ya. Banyak orang yang bisnis ini kan fluktuatifnya sangat tinggi, volatil ya. Banyak sekali di Bintaro ini yang muncul tiba-tiba tutup. Termasuk yang di tempat Midga itu udah berapa bisnis itu ganti-ganti ya. Nah ini mungkin yang yang menjadi tantangan bagi pengusaha-pengusaha muda ya untuk bagaimana tidak tergoda untuk cepat-cepat berkembang. Karena kan biasanya ya banyak teman-teman saya itu bisnis sukses satu bisnis restoran merambah ke bisnis lain, ya. Sehingga berani mengambil hutang bank, kredit bank yang ujung-ujungnya juga akan mencekek dirinya dan akhirnya menggerogoti bisnis utamanya ini. Nah, inilah yang jadi malapetaka. Ini juga apakah Mas Dimas juga udah aware ya masalah-masalah jebakan-jebakan bisnis yang kadang-kadang ini menggoda nih. Yang kedua mengenai bisnis stick ya, daging. Ini kan ceruknya sangat tipis sekali ya. Sangat berada di puncak bisnis piramid daripada suatu bisnis ya. Sedikit sekali ya.
Sehingga seperti apa yang legendaris itu Steakhouse Gandhi itu ya cuman nggak banyak cabangnya kan. Kemudian Angus House dan lain-lain itu juga nggak bisa mengembangkan sayapnya. Nah, bagaimana nih menyikapi malah sekarang cenderung Mas Dimas tuh membatasi ya dengan membuka reservasi kan, reservasi. Nah, ini yang membatasi ini kan juga membuat ancaman nanti bisa orang lain menggrab ya, menggrab lagi ya yang calon customer yang tidak bisa dilayani dengan baik oleh Midguy gini. Nah, apakah hal-hal semacam ini sudah disadari oleh Mas Dimas ya? Ya, seperti hal ini. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan di lingkungan itu di Bintaro saya perhatikan banyak bisnis yang muncul, tutup, muncul, tutup, muncul. Nah, ini yang saya harapkan jangan sampai terjadi pada Mas Dimas deh ke depannya, mumpung masih muda ya. Terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum dan sukses selalu. Silakan Mas Waalaikumsalam. Dimas. Siap, terima kasih Pak Yuniarko. Oke, tetangga nih ternyata nih. Oke, jadi pertama itu harus buat fondasinya. Nah, kemarin tuh fondasinya kalau Midguy, kita ini kan waktu itu aku bikin bisnis ini itu udah penelitian dulu. Jadi siapa sih kompetitor kita? Nah, ternyata kompetitor Midguy itu bisa dihitung jari. Jadi ada namanya AB Stick, Wolfgang, Ruth Chris, sama si Jin. Nah, itu di Bali. Jadi sebenarnya kita cuma 4 mainnya. Nah, Midguy ini sendiri kan kita mainnya kan di high end. Jadi average itu harganya per person itu per orang tuh 1,4 juta kalau makan sebenarnya. Nah, kok berani banget sih buka di Bintaro gitu. Makanya orang-orang suka pada nanya kok di Bintaro gitu. Bintaro tuh biasa coffee shop dong dan lain-lain. Nah, di sini aku pure mikir oke, bisnis itu kalau buka restoran pertama kali pinginnya di mana sih gitu. Aku mikirnya simpel, oh yang dekat rumah karena rumahnya di Bintaro, jadi bisa disamperin. Nah, yang kedua ternyata pas buka di Bintaro ini, nah di situ tuh membuat stigma orang, oh kalau makan ini ke steakhouse ini dengan harga yang tinggi itu lebih worth it kalau kita jalannya jauh. Jadi biasanya orang-orang itu kalau misalnya kayak aku nih di Bintaro, aku tuh jarang makan yang mahal di Bintaro. Tapi kalau mau makan yang mahal pasti jauh ke Jakarta. Nah, makanya tamu-tamuku itu tuh datangnya kebanyakan dari luar kota, Jakarta, sama dari luar pulau. Nah, terus kebetulan bisnisku ini marginnya tuh besar. Karena kita kan mainnya daging high end. Nah, jadi karena margin besar itu, kebetulan alhamdulillah terhindar dari bank. Nah, jadi semuanya sekarang kita beroperasi dengan hasil revenue yang kita punya. Karena emang aku setuju bisnis anak muda tuh banyak banget dan banyak banget yang come and go. Kenapa? Karena mereka itu tuh terlalu banyak minta duit ke investor yang punya banyak. Mungkin dia pinjam ke orang tua atau juga ke bank. Nah, tapi kalau bisnisnya tidak pakem, itu pasti dia hanya mengandalkan modal. Nah, kalau aku kebalikan, aku bermodalkan dari revenue. Nah, kalau modalnya dari revenue itu enak. Jadi tamu-tamu ini yang bayarin operational cost bulanan. Nah, di situ makanya lanjut ke pertanyaan kedua berhubungan. Jadi dari Bintaro ini kita buka sendiri di SCBD juga. Nah, SCBD ini investasinya jauh lebih besar lagi. Nah, kenapa sih bukannya langsung di SCBD gitu? Nah, karena aku udah ngeplotin nih di Indonesia. Jadi Midguy itu hanya akan ada 3 nanti. Nah, ini bocoran nih. Jadi pertama Bintaro, kedua Jakarta di SCBD, di jantungnya Jakarta, ketiga di Bali. Nah, nextnya kita akan buka di luar. Gitu. Jadi kenapa cuma 3? Karena bisnis kita kan high end. Jadi kalau high end itu benar tadi di puncak piramid. Jadi nggak banyak tamunya sebenarnya.
Mungkin kalau restoran lain, kalau Holy Cow mungkin ya. Nah, Holy Cow itu tamunya bisa 5 kali lipat lebih banyak daripada Meet Guy sebenarnya. Karena tempatnya juga luas, terus dia harga juga lebih terjangkau. Dan dia tidak ada reservasi. Jadi kalau Meet Guy itu mungkin setahun 20.000 orang, dia mungkin bisa 100.000 orang gitu. Tapi 100.000 orang pun itu dia terpecah ke berbagai outlet. Jadi sebenarnya cost yang kita keluarin itu hampir sama dengan Holy Cow, tapi hanya dengan satu outlet. Nah, di sini aku membuat efisiensi dan effectivity dalam berbisnis. Nah, jadi kita kalau bisnis sudah ada pilihan, kita mau main yang middle low banget atau kita mau yang upper banget. Nah, di sini aku memilih yang upper banget. Jadi sampai waktu itu rekor, ini aku juga sampai merinding sih sampai sekarang. Kenapa Midgay bisa sampai gini dan kenapa bisa sampai ke SCBD. Terus ya kenapa harus booking berbulan-bulan, karena tamunya ini benar-benar tamu-tamu yang sangat unik. Ini kita waktu itu pernah diundang ke rumah orang buat makan siang. Jadi ini benar-benar makan siang satu keluarga. Nah, ternyata satu keluarga ini dia punya banyak mbak, punya banyak supir sama ajudan tuh. Ini sampai sekarang masih rekor. Itu kemarin mereka makan itu total habis 110 juta dalam makan siang sekali. Jadi itu kita masih speechless sampai sekarang, dan memang kita dari satu orderan itu bisa sama dengan mungkin ratusan orang yang beli. Nah, jadi bisnis model kita high end. Nah, makanya agak unik, agak berbeda. Tamunya yang seperti itulah. Tuh, makanya marginnya gede. Kita buka dari CBD. Ya, semoga ini kedepannya bisa terus berjalan lancar, dan doain nih pembangunan lancar nih, karena nggak boleh delay lagi nih, Februari harus buka. Baik, Iya. Mas Yuniarko, gimana? Sudah terjawab pertanyaannya? Mas Yuniarko, sudah terjawab pertanyaannya? Masih Tolong di-mute. mic-nya. Oh ya, Iya. alhamdulillah sudah terjawab. Cuma kita doakan Iya. sama-sama semoga pengusaha muda ini terus sukses lah. Amin, Ya. amin. Amin, Ya. amin, amin. Ya. Di Indonesia Happy Living, for your info, Mas Dimas, kita seringkali juga mengadakan member gathering offline. Nah, mudah-mudahan suatu saat nanti member gathering offline-nya di ini ya di Midgay Steakhouse. Baik, sudah ya 5 penanya yang pertama tadi Mbak Endang Pratiwi, Mas Toto, Adik Karinina, Mbak Sri Kudus, dan Mas Juniarko berhak mendapatkan voucher Indomart. Mbak Endang, Mas Toto, Mbak Sri Kudus, dan Mas Juniarko kebetulan sudah member, jadi saya sudah punya nomor handphonenya karena nanti vouchernya akan saya kirimkan by online. Yang belum punya adalah Adik Karinina, mohon dicatat nomor handphone saya 0816 184 4848. Saya ulangi ya, 0816 184 4848. Mohon saya dihubungi untuk nanti saya kirimkan voucher untuk Anda. Nah, berikutnya penanya berikutnya akan mendapatkan voucher member premium dari Indonesia Happy Living. Kalau kita tadi bicara mengenai restoran yang kelasnya premium gitu ya, Indonesia Happy Living juga punya member premium dan menyiapkan 10 voucher untuk member premium Indonesia Happy Living. Dan saat ini yang sudah mengangkat tangan adalah adik kita, Adik Arun. Silakan Di Arun. Ya, baik, Mbak Titi, terima kasih. Sebelumnya selamat malam, Mas. Perkenalkan saya Arun. Ya, selisih umur ternyata tuaan saya dikit. Tapi terima kasih ini apa namanya yang dari Indonesia Happy Living buat materinya keren banget gitu, bisa menghadirkan Mas Dimas. Jadi selama ini tuh saya mencari, Mas, maksudnya potensi bisnis yang mau beli cuma orang-orang yang bisa dikatakan super kaya lah ya. Tadi kalau Mas Dimas makan siang paling tinggi 100 juta itu
nanti bakalan ada Mas orang yang mau bayar lebih gitu. Bahkan mungkin kalau 1 M buat makan siang, nanti Mas Dimas akan merasakan itu gitu. Cuman tinggal Amin. nunggu waktunya kapan gitu. Apalagi kalau udah bisa sampai ke luar negeri itu kan ya akan sangat mudah gitu. Nah, yang paling ini saya nggak nanya paling Mbak Titi ya. Cuma Nah, belajar dari silakan. Mas Dimas ini bener-bener mainnya dari awal tuh smooth banget gitu. Senangnya gitu. Dia mulai dari yang kalau bisa dibilang konten creator kan ya hampir minim tanpa modal gitu Mas ya. Dari ya modalnya dari dalam diri, paling sama kamera, ide-idenya dan lain kan bisa dipelajarin gitu. Nah, dari situ sudah bisa menyelesaikan, kemudian dapat income, mulai banyak apa tadi fans-fansnya gitu kan, terus pecinta daging yang luar biasa, baru mulai buka di Bintaro. Sebenarnya mau buka dimanapun pasti orang akan datang. Ibaratnya di tengah apa ya, di tengah hutan pun orang juga akan datang Mas gitu. Dengan servis yang kemarin sempat lihat di YouTube-nya, servisnya itu gila sih. Maksudnya kalau saya memposisikan sebagai orang yang tadi yang mungkin kalau sekarang sih banyak orang kaya yang maunya tidak terlihat gitu ya. Ya di sini ada sih orang kaya yang dia cuma senyum-senyum aja gitu kan. Nah itu kan ya melihat ya kayak gitu Mas. Ya pengennya diam-diam datang terus merasakan fasilitas dari Mas Dimas, begitu datang kita diceritain nih daging ini dari mana asalnya, terus cara masaknya apa. Walaupun kita nggak tahu, kita senang karena memang kecenderungannya ya kita pengen dapat infonya sih. Selain ya kalau makan kan biasa kan, nanti manfaatnya kenyang. Tapi ilmu-ilmu itu yang ya kalau orang-orang kaya sih sukanya mayoritas kayak gitu gitu. Yang paling saya suka sih mainnya smooth gitu Mas. Ya semoga tadi ya ke depannya ya pasti sih Mas Dimas kan secara link juga lebih banyak. Tadi sempat nyinggung pengusaha properti dan lain-lain. Nah itu disentil juga gitu Mas. Misalnya Mas Dimas, jadi kan kalau ya ini yang diajarin Mbak Titi sama beberapa ya dari senior gitu kan. Kalau misalkan penghasilan kita kan tidak serta-merta untuk membesarkan bisnis kita itu. Tapi jangan lupa juga kita untuk memperkaya diri sendiri gitu. Walaupun orang tahu ya tahunya kita orang-orang biasa aja gitu kan. Misal ya buat beli properti, buat beli emas, apa-apa gitu. Kalau misalkan case kayak kemarin, case COVID kemarin 2022 terulang, eh, ya itu hal-hal itu yang akan menyelamatkan kita. Walaupun pasti Mas Dimas sudah belajar lah ya. Kayak misalkan kita apa namanya untuk dana darurat maksimal berapa kali lipat. Misalkan bisnis Mas Dimas 1 bulan ngabisin berapa? Misalkan 100 juta nih buat dana putaran. Berarti Mas Dimas harus punya kantong 1 M ya kayak gitu-gitu sih. Paling itu sih. Yang saya salut itu sih. Senang banget maksudnya nemuin orang yang pasarnya sangat kecil dan dia dapat ya ini sih yang baru the real dan dia mau terbuka cerita sama orang-orang lain. Santai aja Mas, bisnisnya Mas Dimas tuh gak bakalan gampang ditiru sama orang gitu sih. Kalau dijelek-jelekin orang pasti banyak, tapi untuk menirunya sangat susah sih. Walaupun sekelas chef menurut saya juga akan sangat susah gitu. Paling itu aja Mbak Titi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dek Arun. Ya, mungkin saya sedikit menjembatani kenapa Dek Arun tadi cerita soal properti. Kita pernah menghadirkan juga ahli properti Mas Dimas di forum ini dan mengajarkan kepada kita semua bagaimana investasi properti. Dan waktu itu juga disampaikan bahwa seperti McDonald, kemudian Pizza Hut, KFC, itu kan bisnis yang lainnya adalah properti. Jadi kenapa mereka itu berada di luar mall, itu mereka beli propertinya sehingga sebenarnya bisnis mereka tidak hanya sekedar makanan tetapi properti dan perputaran uang. Nah, ini mungkin yang kemudian tadi Dek Arun sampaikan bahwa propertinya naik terus sebelum dijual dia buka gerai, kemudian uang customer kan bayarnya cash saat itu kepada supplier bayarnya sebulan kemudian, nah dalam sebulan itu dia puter. Nah, itu yang tadi, menginspirasi Dek Arun barangkali. Nah, untuk hal-hal lainnya mungkin Mas Dimas ada komentar mengenai tadi yang disampaikan Dek Arun, silahkan.
Ya, oke, tadi Mas Harun mengadresnya lengkap, keren, pas. Jadi ya memang awalnya tuh saya udah tahu arahnya mau kemana. Jadi memang kalau kita ingin lakuin something, itu harus ada benang merahnya. Nah, kenapa? Makanya dari awal konten tuh harus fokusnya daging aja gitu loh. Walaupun banyak gangguan yang tadi aku bilang kan. Sebenarnya lebih banyak loh dapat duit dari brand itu kalau kita review makanan mungkin. Atau kita masak umum. Karena lebih banyak brand yang bisa masuk jenis industri. Tapi aku memilih pada saat itu juga banyak nolak. Jadi misalkan brand mungkin skincare yang lucu-lucu atau mungkin brand baju. Nah itu aku kebanyakan tolak. Kenapa? Karena tidak relate sama brand image. Karena kontenku itu kan sebenarnya tadi kalau bilang modal, sebenarnya kebetulan konten paling mahal tuh sebenarnya mungkin di Indonesia salah satu tuh aku sebenarnya. Karena satu konten itu mungkin sekitar 300.000 sampai 500.000. Dagingnya mahal soalnya. Nah makanya itu tuh berdarah-darah banget. Jadi investmentnya konten, terus view gede. Nah, jadi satu investment itu harus bisa menghasilkan 5 kali lipat penghasilan. Makanya brand itu tuh aku udah hitung-hitung harganya sekian. Makanya harganya mungkin agak lebih tinggi, tapi nggak banyak brandnya. Nah, itu aku nge-build aku tuh juga harus bisa eksklusif. Kenapa? Karena nanti tamu-tamuku yang datang tuh mereka harus tepat semua. Nah, ternyata pas aku buka itu sasaran tepat. Jadi aku udah pingin sasaran pokoknya atas. Nah, jadi yang nonton video-videoku tuh memang mereka yang tahu Wagyu, mereka tahu Black Angus, terus mereka memang biasa masak daging. Jadi itu semua tuh udah direncanakan. Makanya kita kalau misalkan mau buat something, misalkan Mas Harun bisnis properti gitu. Nah, Mas Harun juga harus mungkin brandingan dirinya atau mungkin brandingannya bisnisnya memang harus fokus ke satu topik. Nah, jadi gini, misalnya properti, tapi propertinya spesialisnya apa nih? Karena teman-temanku juga banyak beberapa. Mereka juga bikin properti, terus konten juga. Ada yang properti fokusnya rumah-rumah kecil yang stylenya Bali misalkan. Ada rumah-rumah yang fokusnya 70 meter persegi misalkan. Nah, itu mereka tuh harus fokus di satu topik tapi harus niche. Nah, itu namanya tuh niche tuh. Aku ngambil Niche market ya. market. Benar, niche market karena untuk masuknya tadi benar masuk ke bisnisnya tuh susah. Jadi orang niru susah juga. Sampai sekarang yang mau niru aku konten Dims the Meat Guy juga belum ada. Nah, makanya kenapa Dims the Meat Guy tuh bisa sampai ke luar negeri karena mungkin di Asia yang paling besar untuk daging mungkin aku sekarang. Tuh, makanya kenapa bisa dapat akses ke Jepang, waktu itu ke Aussie juga, ke Korea. Itu karena yang mereka itu tuh kenal aku dari sosial media. Nah, makanya kita mungkin ya nggak ada kata telat sih. Memanfaatkan sosial media tuh mungkin salah satu yang bagus, tapi tetap harus jadi diri sendiri. Tuh. Oke, baik. Ya, ini satu pengalaman yang juga sangat baik buat kawan-kawan muda ya. Tadi bahwa kita perlu memilih niche market dan fokus di niche market itu sehingga kita akan all out di niche market itu ya dan kita bisa mainkan banyak hal di niche market tadi ya. Baik, sudah jam 9.35 rasanya waktu sudah cukup dan kebetulan yang baru saja menanyakan De Arun sudah menjadi membernya Indonesia Happy Living. Jadi tidak memerlukan vouchernya Indonesia Happy Living. Baik, Mas Dimas, saya ingin Mas Dimas memberikan satu statement closing buat kita semua. Silakan. Oke, mungkin paling yang biasa aku kasih ya kata-kata kalau lagi di luar itu zona nyaman. Nah, jadi pertama zona nyaman itu berbahaya. Kadang kita nggak tahu kita sekarang berada di zona nyaman. Jadi once kita keluar itu kita bisa mendapatkan sesuatu mungkin yang lebih kayak aku sekarang. Jadi oke, zona nyaman misalkan followers udah banyak. Nah, next apa lagi nih gitu. Jadi jangan sampai diri kita tuh tidak terchallenge. Jadi kita harus berani challenge kita diri terus setiap hari harus ada yang baru. Nah, yang kedua aku selalu membiasakan diriku sebagai gelas kosong. Jadi
kalau kita sedang ada dimanapun suatu event ketemu orang itu kita harus seperti gelas kosong supaya kita bisa menyerap ilmunya dan ya mungkin lebih banyak mendengar. Mungkin Baik. itu. Baik, terima kasih banyak Mas Dimas. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali inspirasi, baik yang generasi-generasi seperti saya baby boomers ya, dan juga generasi-generasi Z dan generasi-generasi yang muda-muda yang lainnya. Baik, kita akan sudahi Zoominar kali ini. Namun sebelum kita tutup, kita akan foto bersama. Silakan di Arun atau siapa yang akan bisa memimpin foto bersama atau di Uut. Silakan Mbak-mbak dan Mas-mas untuk kameranya dibuka untuk kita bisa foto bersama dan saat ini sudah hadir sang mertua ini ada Mas Adang nih Mas. Monggo Mas dimunculkan wajahnya. Mertuanya Mas Dimas ini. Ada Mas Adang, silakan. Mungkin bisa berkenalan juga dengan hari ini yang sudah hadir. Monggo. Ya, silakan semuanya dibuka kameranya dan kita akan foto bersama. Juga ada Ibu mertua ini Mbak Risma. Silakan Mbak Risma. Dan ada Mbak Karenina dan Mbak Dewandari. Selamat malam dari apa kabar? Dan ada juga Mas Fahmi yang saat ini hadir. Silakan semuanya dibuka kameranya dan kita akan foto bersama. Silakan. Mbak Titik, mohon maaf, hostnya udah. Kita Ya. coba ya. Ya, monggo. Oke, semua udah on cam. Jangan lupa senyumnya. Ya. Oke, Mas Arun atau Mbak Ud bantuin ya. Kita hitung 1, hitungan ketiga saya akan ambil. 1, 2, 3. Oke, kita ganti anu dulu. Nah, Dan sertifikat tanah itu akan menjadi bagian dari apa yang sudah kami rencanakan. Selesai. bentar, ini kok ada yang Mas siapa ya yang ini ya? Ya. Oke. Baik. Saya mungkin perlu kita ganti ini ya, ganti Ya. anu Ya. ya, Mbak ya, sebentar. Yang ini gimana ini? Belum ya? Oke. Ya, baik. Oke ya, kita hitung lagi. 1, 2, 3. Siap. Simpan dulu. Masih ada opsi nggak nih? Ye. Cukup ya? Cukup, Nah, ya. Baik. Mas Toto, saya kembalikan ke Mas Toto untuk closing. Dan terima kasih kepada Mas Dimas dan juga terima kasih kepada yang sudah hadir kali ini. Monggo Mas Toto, silakan ditutup. baik. Terima kasih Mbak Titi. Mas Dimas terutama sekali lagi mewakili Indonesia Happy Living. Saya sampaikan ucapan terima kasih saya atas kesediaan menyisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan Anda yang sangat tinggi, baru pulang dari Amerika, langsung siapin waktu untuk IHL. Matur nuwun sekali. Kami semua berdoa untuk kesuksesan panjenengan, dan semoga bisnisnya Mas Dimas itu juga bisa memberi inspirasi buat kita semua. Amin. Karena jujur saja, sekarang ini dunianya anak muda, jadi memang di all sectors itu semua peran anak-anak muda sangat menonjol, dan kreativitas dan segala macam itu sangat tinggi. Dan saya setuju dengan closing statement-nya Mas Dimas tadi. Jangan sampai kita terlena di zona nyaman. Karena itu kadang-kadang betul-betul menjadi bumerang buat kita. Buat teman-temanku sekalian yang hadir malam ini, matur nuwun sudah bergabung. Insya Allah penjenengan semua bisa memetik manfaat dari Zoominar kita malam ini.
Dan kita akan berjumpa pada sesi Zoominar yang akan datang, kira-kira sebulan 2 bulan yang akan datang. Tapi di antara itu kita akan selenggarakan member gathering, ngobrol-ngobrol di antara kita. Tukar pengalaman, tukar cerita gitu ya. Yang penting kita harus selalu aktif supaya itu tadi bukannya menolak tua, tapi tua tapi tetap berdaya, berguna, dan bahagia. Dan ingatin saya Mas Oki, saya one day akan ngobrol minta masukan dari Mas Dimas soal bagaimana mengelola persapian supaya kualitas sapi kita ini tidak kalah melulu dengan sapi luar negeri, gitu ya Mas Dimas ya. Sekali lagi saya sampaikan matur nuwun buat semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyelenggarakan ada yang kurang. Mohon maaf nih, ini orang-orang yang sudah tidak muda lagi tapi ingin selalu bergerak sehingga knowledge-nya pun limited gitu ya. Tapi ini kita akan selalu doing our best. Amin. Matur nuwun. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya juga ingin berterima kasih buat Mbak Uut yang sudah berkenan untuk membantu Indonesia Happy Living untuk technical backup-nya. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat istirahat. Pak Bu Titi, semuanya terima kasih. Mbak Titi, Sama, Mas. terima kasih. Ya. Ini. Ayo Mbak Titi, Mas Oto, semua Bapak Ibu, Ketemu Mas lagi. Yuni. Ya, Waalaikumsalam. pamit ya. Jangan bosan ya Diut ya. Ya. Kita butuh bantuanmu nih. Sama Di Arun ini. Nggih, matur nuwun Di Arun, matur saling nuwun Di Uut. mengisi.